Satu sendok. Ya, ini sebelum kita beranjak ke pembahasan kopi dan rokok menurut kacamata Islam ya, kita minta Mas Hanif untuk Mas Hanif ya? Iya, Mas Hanif. Mas Hanif untuk mereview ini kopi bareng. Silakan. Ya, silakan Mas, mungkin bisa diceritakan. Ini buatnya nggak pakai gula kan? Enggak pakai gula. Memang sengaja biar kita tahu rasanya gitu. Kalau menurutku sih enak sih. Untuk Enak ya? dari segi kopi bubuk lah. Istilahnya kopi tubruk kalau istilah sekarang sih. Enak sih. Dia rasanya sih mungkin kayak ada rasa-rasa kacang gitu loh. Ciri khas dari kopi robusta daerah Ratawi itu gitu, ada kayak kacangnya itu. Kalau emang robusta itu juga ada flavornya lah, flavor mungkin tipis sih, rasanya nggak begitu kayak makan kacang enggak, tapi dia flavornya tipis. Dia Kayak ada ya gitu. Nah, kayak ada kayak rasa kacangnya, flavor gitu. kayak bayangan. Oke. Kalau dari segi aku sih gitu sih, ya cukup enak lah, cukup dinikmati. Ya, cukup direkomendasikan. Cukup Ya, lah. nanti harapannya direkomendasikan. ini Mas Hanif juga bisa bantu-bantu ini untuk kita lobby ke mana lah, ke kafe atau ke Oh, apa, bisa siap. ditawarkan. Nanti kalau kita punya bin. Ya udah, terima kasih Mas Hanif. Kita beranjak ke Gus Mahin. Ya, ini perspektif dari Islam lah, kita bilang Islam. Dari agama kita terkait kopi dan rokok. Oh ya, ada rokok malam ini juga ya. Di sini ada rokok. Ini apa rokoknya, Mas? Mereknya mana? Jambu. Merek jambu ya. Jambu apa sih? Jambu. Di belakangnya. Di belakangnya, oh ini gudang jambu. Ini juga produksi Kudus ya. Oh ya, jadi oh ya Mas, kopi bareng itu juga apa tujuannya itu juga istilahnya apa ya? Local pride gitu loh. Ya. Jadi bangga dengan produk sendiri. Ya pakai seperti halnya ini juga kita juga ada produksi ini gudang jambu ya. Ini mungkin mirip jambu bol dulu. Mungkin ingin mengulang kejayaan jambu bol ya. Istilahnya tajdid. Tajdid, oke. Oke, kita ke Gus Mahin masalah kopi dan rokok perspektif Islam. Jadi bagaimana Islam itu awal mulanya ya mengenal rokok ini dan kopi yang kita konsumsi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Amma ba'd. Jadi kalau kita bicara masalah rokok dan masalah kopi, ini tadi kan yang ingin ditanyakan kan mengenai kopi dari perspektif Islam. Ya. Berarti kan dari tinjauan Benar Islam. sekali. Nah, kalau kita bicara mengenai literatur klasik, ya kan? Karena Islam itu kan erat dengan yang namanya literatur. Soal kopi, komoditas kopi itu sebenarnya sesuatu hal yang baru. Jadi saya pernah beberapa kali itu meneliti soal kopi itu pada era-era awal, mungkin sekitar era para sahabat atau para ulama-ulama yang mutaqaddimin yang hidup sekitar abad 9 atau 10 Masehi, itu kopi itu belum ditemukan. Belum ada. Atau minimal belum populer. Kalau tembakau? Kalau tembakau sendiri juga kurang lebih sama. Justru kami menemukan soal kopi itu di era-era akhir, sekitar abad berapa ya? Sekitar abad 15 Masehi atau kurang lebih dalam Hijriah itu abad 9. Jadi abad 9 Hijriah itu atau abad 10 Hijriah, yang kalau dalam Masehi itu abad 15. Itu komoditas kopi di dunia Islam, yakni di daerah Jazirah Arab, karena waktu itu kan Islam masih di sekitar Arab kan. Itu komoditas kopi mulai banyak. Nah, ternyata kopi-kopi yang beredar di daerah Arab itu pada waktu tersebut itu kopi-kopi yang berasal dari daerah Yaman. Dari Yaman. Dari Yaman. Ya, Yaman. Yaman panas ada kopinya. Ya makanya itu yang aneh di situ.
Itu tercatat di Atau beberapa sudah ada impor literatur dulu? klasik. Ya mungkin sudah ada. Jadi di daerah Yaman itu pada abad tersebut itu konon ada seorang istilahnya tokoh agama besar. Itu namanya adalah kalau tidak keliru Sayyid Abi Bakar Al-Idrus. Itu yang oleh para sejarawan muslim itu dikatakan sebagai mubtakirul qahwah atau istilahnya penemu kopi. Itu kalau dari sudut pandang literatur klasik. Kita ya, oke. Ya. Terus terkait kontroversi hukum. Ya, gini Iya. saya kasih intro dulu ya. Maksudnya kita hari ini meminum kopi itu santai, nggak ada yang Iya. pernah meributkan ya kan. Iya. Terus Aman, tapi aman. kalau ini insya Allah masih ada ya. Kalau ini, Kalau rokok masih rokok ada ya? itu kayaknya sampai sekarang masih Sampai sekarang masih oke. hangat, masih istilahnya. hangat untuk didebatkan Iya, ya. masih hangat. Oke. Nah sebenarnya kalau saya pernah dengar itu, ini ya mungkin saya minta Ya. dijelaskan Iya. nanti ya. Katanya ada perselisihan antar ulama yang sama terkait ini kopi dan tembakau ini atau Iya. rokok ya. Ini bahasanya apa? Ini kalau udah jadi namanya kohwah ya. Kalau masih Kalau biji, dalam bahasa bin Arab itu bun ya. ya. Mirip ya, Inggris Ya. sama Arabnya mirip Hampir ya. mirip. Bunu sama bin. Ya. Silakan Gus. Oke. Untuk perselisihan Kalau hukum. soal perselisihan ini memang salah satu yang mungkin hanya ada di dalam Islam sendirilah. Ketika komoditas kopi menjadi konsumsi masyarakat luas itu pernah menjadi istilahnya polemik di antara tokoh-tokoh agama atau di antara di antara umat Islam waktu itu. Nah, polemik yang terjadi soal kopi itu sebenarnya itu terjadi pada awal-awal atau pada saat kopi itu populer. Tadi kan saya mengatakan kopi itu populer pada abad 9 Hijriah atau Iya, sekitar 15 Masehi. Pada saat itu kopi populer ini itu Muncullah itu ya. muncul polemik. Sebagian ulama ya kan ada yang mengharamkan. Bahkan mengatakan orang yang minum kopi ini, yang mengatakan kopi halal ini sampai bisa kafir. Wow. Itu benar ada itu di kitab. Iya, iya. Ada. Saya pernah baca kitab-kitab soal kopi itu seperti itu. Wah, ngeri banget kalau itu masih sampai Iya. sekarang ya. Mungkin kita ngopinya di WC. Iya. Sembunyi-sembunyi kayaknya. Alasannya apa? Ternyata gini. Pada saat itu beberapa ulama yang mengharamkan kopi itu alasannya menganggap kopi itu memabukkan. Oh, berarti memabukkan seperti halnya itu apa? Nggih, seperti khamr. Homer ya, Homer, Iya. Homer. Kopi itu dianggap mempunyai yang namanya unsur kalau dalam fikih itu iskar. Oh. Iskar itu namanya memabukkan. Berarti untuk sekarang kalau mungkin kopi itu masih diharamkan, mungkin pekerjaan seperti kayak barista itu pekerjaan yang haram. Yang haram juga mungkin. Oke, wah itu nanti viral itu. Auto neraka sampean Mas ini, Mas. Hati-hati ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa kopi saat itu ada yang mengatakan memabukkan? Itu karena kata kohwah. Kopi itu kalau dalam bahasa Arab kohwah namanya. Kohwah itu secara bahasa itu adalah khomer. Kohwah itu secara bahasa sejenis dengan arak. Itu kita bisa cek misalnya di kamus-kamus bahasa Arab. Ada kamus namanya Tajul Arus. Itu karangan seorang ulama dari Yaman. Ya. Nggih, itu salah satu babon daripada kamus bahasa Arab. Itu di situ dijelaskan. Kohwah itu secara bahasa nggih, secara bahasa itu termasuk bagian khomer atau nabid. Nabid itu kalau kiai-kiai perasan anggur ya? nggih, perasan anggur yang memabukkan. Fermentasi atau apa sih? Enggak Nggih. tahu Pak. Boleh tanya Nggih. dikit. Setauku itu kan dulu kopi itu salah satu media untuk para kaum sufi. Nggih. Itu untuk ya contohnya untuk kayak Zikir. Nggih. kayak gitu itu gimana? Nggih. Itu Nggih. Terus maksudnya itu dikatakan dia bisa jadi kayak salah satu media dari orang sufi itu pada tahun berapa ya kira-kira? nggih. Itu nanti kita akan sampai pada situ. Nggih. Jadi karena dia menganggap khomer kohwah atau kopi itu memabukkan, sehingga akhirnya mereka ulama yang mengatakan memabukkan itu menulis banyak karangan-karangan. Itu sampai sekarang masih bisa kita akses. Itu kita sebut saja salah satu ulama terkenal
yang pada waktu itu mengharamkan kopi itu namanya adalah Imam Ibnu Abdul Haq. Beliau ini Itu salah satu alasannya sama. nggih, alasannya itu Alasannya iskar itu ya. alasannya diantaranya iskar. Heeh. Nggih, diantaranya iskar. Kemudian menggunakan dalil kullu muskirin haram dan Oh, gitu. lain-lain. Oke. Nah, saat abad 9 itu ini kita bicara di lingkup dunia Islam di daerah Timur Tengah. Di Mekah, di Madinah, di Mesir ya kan? Dan beberapa negara-negara Arab Timur Tengah itu polemik keharaman ini sampai kemudian menimbulkan katakanlah perpecahan di kalangan masyarakat. Jadi ketika salah seorang ulama namanya Ibnu Abdul Haq, beliau mengatakan kopi ini haram. Ini kemudian kafe-kafe. Jadi saat itu di Mesir itu sudah ada kafe. Oh. Kafe-kafe ini banyak yang ditutup. Dirazia gitu ya. Dirazia, ditutup karena haram. Karena ini Jadi razia merusak. kafe itu udah ada sejak dulu ya? Sudah Oh, sejak sudah dulu. ada. Tapi razianya beda. Beda ya. Oke. Nah, bahkan fatwa dari ulama tersebut kemudian diakomodir oleh salah satu pemerintah saat itu, dijadikan sebagai undang-undang negara bahwa kopi itu hukumnya haram. Itu pernah. Nah, ternyata yang mengharamkan kopi nggak sedikit. Selain tokoh tersebut, ada dari ulama lain mengharamkan kopi. Kemudian ada yang ini yang menarik. Kalau kita bicara santri ya, kita ini kan santri bareng istilahnya kan. Pasti santri bareng itu pernah kenal yang namanya Imam Zakaria Al-Ansori. Beliau ini dulu pernah sempat setuju mengharamkan Keharaman kopi. kopi. Nggih. Sampai pada akhirnya beliau ini kemudian bersama santri-santrinya mengadakan diskusi. Karena gini Mas ya, zaman itu status kopi itu belum benar-benar ketahuan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan canggih kan, ada laborat, ada ini kan. Waktu itu kan belum ada, makanya simpang siur. Akhirnya Zakaria Al-Ansori ini mengumpulkan santri-santrinya, nggih. Kemudian ada satu santri yang disuruh ngincipin kopi. Jadi kamu buat kopi di depan Zakaria Al-Ansori. Ternyata setelah minum kopi nggak mabuk. Nah, dari situ akhirnya Zakaria Al-Ansori ini meralat pendapatnya yang mengatakan kopi ya, itu bagus. haram. Untuk yang itu Ini kan, masih panjang. Iya. Oke. Kita batas waktu ya, maksudnya daripada kelamaan. Nanti ini yang halal sama haram berarti itu bisa ambil garis tengah karena di situ ada kecurigaan atau mungkin menurut betul. sebagian ulama indikasi memabukkan. Memabukkan. Yang menurut halal berarti enggak memabukkan. Oh, Nggak berarti memabukkan. bukan masalah candunya ya. Bukan masalah candunya tapi dari sisi eskar. Oh, iskarnya. Oke. Dan ini ada alasan lain diantaranya yang mengatakan kopi saat itu haram karena tradisi orang minum kopi zaman itu seperti orang minum arak. Jadi satu kopi, mirip gitu. nggih, keliling. Gitu. Berarti tasabuh ya? Tasabuh. Oh, tasabuh. Tapi itu semua Menyerupai. dibantah sama ulama-ulama yang membolehkan. Sehingga akhirnya Ibnu Hajar itu, kalau santri mungkin pada tahu lah Ibnu Hajar itu, beliau mengatakan bahwa persoalan kopi ini katakanlah sudah selesai. Kopi itu fi dzatihi mubah. Jadi berarti dzatiyahnya atau substansinya kopi sendiri itu boleh. hukum awalnya ya, hukum Iya. awalnya mubah ya. Menjadi haram kalau memang digunakan untuk Yang salah. yang salah, yang haram. Makanya tadi menyambung dari pendapat Yang dari sufi. pertanyaannya Mas Hanif. Mas Hanif, kopi terkadang itu dibuat sebagai sarana untuk media untuk zikir dan lain-lain. Itu memang benar. Sehingga ada seorang ulama itu mengatakan kopi itu syurbus solihin. Kopi itu minuman orang-orang yang soleh. Baik. Nggih. Kalau gini, kalau kopi zaman Nabi itu gimana, Gus? Nggih, kalau soal Itu kopi hadisnya zaman Nabi, gimana? nggih. Kan ada itu hadis yang mengatakan gini. Kalau soal kopi zaman Nabi itu saya pribadi kurang paham dan memang saya Tapi cari-cari. Tapi cenderung nggak ada katanya. Nggih, saya cari-cari referensi soal kopi di era Nabi itu belum ada karena yang ada di kitab-kitab literatur Islam dan di apa istilahnya di sumber-sumber lain yang non Islam itu di situ mengatakan kopi itu kan memang waktu itu belum ada, ya kan? Kalau dalam Islam ya itu dia itu terkenal mulai abad 9 Hijriah,
kemudian dari Yaman. Nah itu menarik. Kalau di literatur Islam itu dikatakan daerah Arab pertama Yaman itu yang terkenal dengan kopinya itu daerah Mukho, kota Mukho, yang kemungkinan akhirnya menjadi Mocha. Kan ada toh kopi iya, Mocha. iya. Nggih, Mocha. kemungkinan dari Mocha. situ. Makanya ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Hanif karena praktisi kopi kan. Iya. Kenapa namanya kopi Arabica? Arabica itu kan berarti secara nama Ya, itu berarti secara kan harfiahnya harfiah mengandung merujuk Arab. ke Arab. Kalau istilah Arabica, emang pertama kali kopi itu ditemukan di daerah Arab. Daerah Arab ya. Ya, emang di daerah. Mungkin hampir semua. Mungkin kalau di Kudus, bukan di Kudus sih, tapi untuk di Indonesia kan hampir semua kan kopinya yang ditanam itu robusta. Robusta, nggih. Untuk di Arab, daerah Arab itu dia terkenalnya lebih Arabica karena dia lebih asam kopinya. Dia terkenalnya lebih asam, gitu. Ya istilahnya kayak gini lah. Kayak ada kopi Turkish, kopi Vietnam drip. Kan nggak mungkin kan Vietnam drip itu dari daerah Thailand kan nggak mungkin. Dia dari dia. Mungkin itu lebih ke penamaan sendiri sih. Cara penyajian. Dari penyajian. Untuk Arabica emang dia pertama kali ditemukan di Arab. Di Arab. Berarti itu kan gini Mas nggih. Berarti itu kan memperkuat asumsi bahwa di antara negara pertama atau yang awal-awal mengenal kopi itu ya Arab itu ya. Arab. Nggih. Berarti gini Mas, seharusnya kalau melihat yang ditemukan itu di Arab ya, yang kopi itu, Nggih. kita kan seharusnya orang Islam berarti harus lebih ini. Cinta Arab. Ya bukan, maksudnya lebih mengkreasikan kopi Mas, ya kan Gus? Maksudnya Nggih. karena di itu kan ya, Arab itu ketika kita bilang Arab, apalagi sudah tahun setelah Nabi kan, Nggih. mungkin mayoritas ke Islam kan. Nggih, mayoritas Berarti Islam. seharusnya kita lebih ada kesempatan untuk maju dalam perkopian. Tapi nyatanya apa? Kita kalau sudah ke kafe itu kita ini cara penyajiannya ala barat. Ala barat. Coba kita yang mungkin ala Arab sih. Ala timur lah, timur tengah gitu. Mungkin untuk dari penyajian ya, mungkin untuk di saat ini, di era saat ini di dunia kopi yang lebih ke istilah kafe sih, kafe atau bistro kayak gitu. Itu ku lebih ke kalau untuk ke Arab itu emang ada. Itu namanya emang ku lebih ke Turkis ya, itu Turkis nama istilahnya ku Turkis. Kalau di sini sih kopi klotok, iya kan? kotok. Kopi kotok. Oh, itu kopi kotok. namanya Turkis ya? Itu namanya Cara Turkis. penyajian Turkis. Tapi kalau kopi Turkis kan dia waktu pembuatannya kan pakai pasir dipanasin. Kalau di sini kan pakai kompor atau pakai apa kan? Nah, kalau di sana pakai pasir kayak gitu. Itu mungkin di semua kafe, semua kedai yang gede di Kudus sendiri itu udah ada. Mesti ada kopi Turkis itu ada. Oke. Ini udah jam 9 Mas ya? Oh iya. Ini kan PPKM. PPKM sampai jam berapa? Ya. Ya udah. Jadi ya terima kasih. Malam ini kita sudah tercerahkan dari Mas Hanif ini kita tahu ya sedikit banyak mungkin tentang kopi dari Gus Mahin kita sedikit tahu tentang bagaimana kopi dulu dikenal di Islam kemudian menjadi perdebatan dan lain-lain. Ya saya di sini nyambi ya, dia juga dari perwakilan Kopi Bareng juga ikut nge-host juga. Oke, ya kesimpulannya gini, jadi kalau dari Mas Hani berarti kopi itu nggak ada kopi yang enak. Nggak ada kopi yang tidak enak ya Mas. Tidak enak, iya. Semua Ini yang bisa dicatat nanti quotes-nya dikasih Mas Hanif gitu. Tidak ada kopi yang tidak enak, semua kopi enak. Karena kenikmatan kopi itu subjektif ya, subjektif sesuai orangnya. Dan kita ambil dari kesimpulan Gus Mahin ini kopi itu ya mubah awalnya. Kemudian kalau dia menjadi sarana untuk kebaikan, maka Menjadi dia baik. menjadi baik, menjadi sunnah. Ya. Kalau dia menjadi sarana untuk keharaman, mungkin untuk apa? Kalau bahasa anak TikTok sekarang playtre itu Mas. Kopi itu? Apa itu? dijadikan untuk playtre, mabuk. Oh, Nah, mabuk. jadi untuk didampingkan mabuk itu ya berarti haram ya. Kopinya jadi Iya, haram. haram, Berarti jelas. sesuai dengan tujuannya. Nggih. Berarti Walil wasail hukmul maqasid. kalau innalil wasail Hukmul hukmal maqasid. maqasid ya. Berarti kalau santri-santri minum kopi, insya Allah ya sudah jelas lah. Kalau ini untuk menolong bisa melek, bisa ngaji, bisa untuk belajar, itu berarti menjadi sebuah Nggih.
kesunan ya. Kecuali kalau buat ngerasani itu beda lagi. Oh buat ngerasani. Lah ini rasan-rasan gimana Oh, Mas? kalau ini rasan-rasan Apa yang ini? kebaikan. Rasan 2. Rasan-rasan kebaikan. Menggis Karena kan dua. rasan-rasan itu kan nggih macam-macam kan. Istilah rasan-rasan yang kebaikan, rasan-rasan ini kan bisa. Dan oke. Dan tadi saya ambil dari Gus Mahin kopi zaman Nabi tidak ada. Oke, baiklah. Baiklah, tapi bukan berarti kalau kita ngopi itu terus nggak boleh ya. Tapi gini, ada yang menarik tadi saya ambil dari Gus Mahin. Kebiasaan orang soleh itu juga meminum kopi. Jadi saya pernah mendengar quotes adatus sadat, sadatul adat. Jadi kebiasaannya orang-orang baik itu ya sebaik-baik kebiasaan. Jadi insya Allah kalau kita ngopi, meskipun di literatur hadisnya tidak ditemukan Nabi pernah ngopi ya. Ini kita setidaknya ada ulama atau solihin, orang-orang soleh, orang-orang baik yang pernah mengonsumsi kopi. Oke, saya sebagai host malam ini mengucapkan terima kasih. Dan mungkin mohon maaf ya kalau ada yang kurang-kurang. Dan Mas Hanif terima kasih, Gus Mahin terima kasih. Sama-sama Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.